Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari Jumat. Dan kita percaya melalui kebenaran firman Tuhan kita diberkati, dikuatkan, diteguhkan. Dan untuk menghantar kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita nyanyikan sebuah pujian untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau naikkan pujian syukur bagi Yesus Kristus Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Yeah. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Bapak Ibu sama-sama semua. Suka-sukamu Tuhan, haleluya. Suka-sukamu Tuhan, puji Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi, yeah. Suka-sukamu, ayo lebih lagi. Suka-sukamu, amin amin, yeah. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lagi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, haleluya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur untuk pagi hari yang begitu indah. Dan kami percaya sebagaimana janji Tuhan begitu pasti, seperti matahari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Demikian juga janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, saat yang terindah sebelum kami melakukan aktivitas kami sehari-hari, kami akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami supaya firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan pagi hari ini yang saya ambil di dalam Amsal pasal 16, Amsal pasal 16 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di Perancis ada 2 orang pelukis yang bernama Renoir atau Pierre Renoir, dan yang kedua Henri Matisse. Berbeda dengan Henri, Pierre mengalami rasa persendian yang luar biasa. Namun demikian, Pierre Renoir dia bertekad untuk melanjutkan tetap melukis meskipun dia sakit, dan tekad untuk itu saudara, dia menciptakan karya-karya yang indah. Sebagai seorang sahabat, Henry pun tidak tega melihat Pierre dalam kesakitan itu. Makanya Henry berkata kepada Pierre, istirahat saja dulu, kamu lagi sakit. Namun jawaban Pierre ini luar biasa saudara, yang kita petik hari ini. Dia berkata, rasa sakit ini akan berlalu, namun keindahan lukisan ini akan bertahan selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jawaban Pierre menginspirasi kita untuk kita terus bertekad apa yang menjadi cita-cita kita. Dia berkata bahwa rasa sakit itu tidak menghalangi. Rasa sakit itu akan berlalu. Namun keindahan lukisan ini akan bertahan selamanya. Sebagaimana Pierre Renoir, kita pun pasti pernah mengalami rasa sakit yang membekas di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sakit secara fisik saja, kita pun mungkin pernah mengalami situasi di mana orang-orang di sekitar kita selalu berusaha menyakiti kita dengan berbagai perkataan yang tidak semestinya mereka lontarkan. Saudara, kita lihat seperti Renoir ini. Bukan bagaimana rasa sakit yang penting yang kita hadapi, namun bagaimana kita bisa menyikapi rasa sakit itu dengan baik saudara. Dan kita harus bisa bertahan dan bersabar dengan segala keadaan. Dalam situasi seperti ini, janganlah kita terbawa emosi. Jangan mudah kita untuk mengeluh dan bersungut-sungut. Sebab apabila itu terjadi saudara, tidak akan menyelesaikan sebuah masalah. Mengeluh akan menghambat berkat Tuhan, dan bertindak dengan emosi akan menggagalkan tujuan kita. Kita harus ingat pesan dari Pierre Renoir. Dia berkata bahwa rasa sakit akan berlalu, namun keindahan akan tetap bertahan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, rasa sakit yang kita alami hanyalah sementara, dan kita harus segera bangkit. Bangkit, melupakannya, dan mengarahkan perhatian kita menuju masa depan yang lebih baik, yang akan selalu berakhir dengan indah.
Saudara masih ingat ada satu lagu yang dibawakan oleh Mawar Simorangkir, indah rencanamu Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun situasi orang-orang di sekitar kita menyakiti kita, tetapi jangan terbawa arus, sebab hal itu akan mudah kita lebih kecewa. Tetapi dengan kita bangkit dan melupakan itu, maka saudara akan bisa melihat bagaimana indahnya hidup ini. Jika kita terus-menerus memusatkan perhatian kita pada rasa sakit itu, maka rasa sakit itu akan terus ada dan berkembang menjadi kepahitan yang bisa meracuni hidup kita, bahkan menghancurkan hidup kita sendiri. Hati-hati apabila hal itu terjadi. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, marilah kita belajar untuk menjalani setiap proses kehidupan ini dengan sabar. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah begitu saja. Kita harus ingat, orang-orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang-orang yang menguasai dirinya melebihi orang-orang yang merebut kota. Tuhan akan melimpahkan berkat itu kepada kita, dan Dia akan mengenapi janji-janjinya jika kita mau bersabar dan menantikan Tuhan di dalam setiap perkara. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, sekalipun begitu banyak orang yang menyakiti kita, banyak orang yang menjauhkan kita, satu hal, kita harus segera bangkit. Kita harus sabar menantikan itu semua. Dan saya percaya apa yang menjadi rencana Tuhan indah bagi kita. Oleh karena itu, pada hari ini firman Tuhan dalam Ibrani pasal 16 ayat 11 dan 12. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapan satu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Kiranya Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa, kami bersyukur untuk pelajaran yang begitu indah di dalam kehidupan kami pada hari ini. Sebagaimana Payer Renoir, dia berkata, sakit ini akan berlalu, tapi keindahan ini akan terus bertahan. Kami percaya dan kami yakin Tuhan, segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami, baik orang-orang yang menyakiti kami maupun orang-orang yang meninggalkan kami, itu akan berlalu. Tapi keindahan akan datang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Setiap umat-Mu hari ini akan diberkati dengan kebenaran firman. Kami menghadapi segala sesuatu dengan sabar, sehingga kami bisa menanti janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingatkan nanti malam ada acara live Instagram Pendeta Surya Rapali. Live Instagram 7:30 sampai 8:30. Saudara, nanti Bapak Ibu yang mau didoakan, saudara tulis di Instagram itu, nanti tim saya akan bersama-sama menulis itu pokok-pokok doa saudara, dan kita nanti malam nyanyikan sebuah berapa pujian masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita diberkati dengan firman, dan satu hal, kita berdoa bersama-sama. Nanti malam saudara, jangan lupa Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus
memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.